Kan kok? Baik Nanda, bagaimana kabarnya pada siang ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Kali Latif, Ibu. Yaisman, Ibu. berdiri tadi semua ya. Baik, masih ingat materi selanjutnya, materi sebelumnya Nanda? Ingat Bu. Apa tadi? Makanan dan minuman yang halal dan haram. Apa itu makanan dan minuman yang halal dan haram? Coba tadi makanan yang halal. Itu boleh dikonsumsi oleh syariat Islam, kalau yang haram tidak boleh dikonsumsi. Nah, benar-benar seperti tadi. Makanan yang halal itu adalah makanan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan makanan yang haram yaitu makanan yang tidak dibolehkan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi kita pada siang ini yaitu tentang kaidah mantuk dan mafhum. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kaidah mantuk dan mafhum? Mari kita pelajari kaidah mantuk dan mafhum. Mantuk adalah secara bahasa berarti berbicara, berkata, sedangkan menurut istilah mantuk adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang ada atau disebutkan pada lafaz tersebut. Apa isi mantuk? Coba beri. Secara bahasa berbicara, berkata, sedangkan istilah yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang ada disebutkan pada lafaz tersebut. Nah, benar, bagus sekali tadi. Mantuk itu adalah secara bahasa artinya berbicara, berkata, sedangkan menurut istilah mantuk adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang ada atau disebutkan pada lafaz tersebut. Contohnya, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Ada yang bisa bantu membacanya? Coba lagi. Kepada Yisman, silakan Yisman baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائب تخد يربلك مقعسا من فراجه يفية لمقيا Artinya, diharapkan bagi kamu untuk menikahi anak ini yang berada dalam maksud kamu dari istri yang telah berhubungi. nah, beri apa kepada Yisman? Bagus sekali. Ayat ini yang artinya diharapkan bagi kamu menikahi anak-anak ini yang berada dalam asuhan kamu
Mantuk mu'awal ini ialah lafaz yang diartikan dengan makna maju tidak diunggulkan karena ada satu dalil yang menghalangi yang dimasukkannya makna yang wajib atau diunggulkan. Contohnya yaitu wahfid lahuma janahan zulli minal rahmah, yang artinya makna zul ini pada ayat tersebut dipalingkan kepada makna tunduk, patuh, tawaduk, dan bermuamalah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semuanya ya. Kita lanjut kepada yang keempat. Yang keempat yaitu mantuk iktidar. Mantuk iktidar ini adalah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Contohnya terdapat pada sebuah hadis Rasulullah yang menjelaskan An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha aja wa zaman ummani khotoya wa nisaya wa ma astakram wa alaihi, yang artinya dari Abu Dzar Ghifari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah, lupa, dan keterpaksaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa tersalah, lupa, dan keterpaksaan diangkatkan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengangkatnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk meluruskan maknanya, perlu disisipkan secara tersirat kata al-isim atau dosa atau al-hukmi atau hukum, sehingga secara tersirat demikian arti hadis menjadi diangkatkan dari umatku dosa atau hukum, perbuatan bersalah karena lupa atau karena keterpaksaan. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tunggu dulu. Nah, alun. Sekedar pemberitahuan. Setelah. Kita lanjut tentang yang kelima, yaitu mantuk isyarah. Apa yang kelima Nanda? Mantuk isyarah. Mantuk isyarah adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu pengesyarian. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang memiliki arti. Ada yang bisa membaca artinya? Coba beri. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan mengikutinya dalam 2 tahun. Nah, benar. Quran surah Al-Luqman ayat 14 ini adanya mantuk isyarah yang benar, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan yang lemah bertambah-lemah dan menyakitnya dalam 2 tahun. Di sini kita tidak boleh melawan kepada orang tua kita, karena dialah yang mengandung kita selama 9 bulan. Selanjutnya kita masuk kepada materi maf'ul. Ada yang tahu apa itu maf'ul? Tidak betul. Nah, di sini dijelaskan maf'ul adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak disebutkan pada lafaz tersebut.
Tuhan.